Selamat datang di dalam video kami. Di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen bank, uang, kurs, dan devisa. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bena Yupita, ada Dian Hiskia Tambunan, ada Mega Ecclesiastorus, dan yang terakhir ada Marcella Edelet Egetet. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengertian manajemen sendiri. Pengertian manajemen ialah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakannya, serta pengendalian atau pengawasan. Unsur-unsur manajemen itu sendiri yang pertama ialah manusia. Manusia sendiri merupakan unsur utama dalam manajemen, karena manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuannya. Misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selanjutnya, uang atau money. Money dalam manajemen, uang harus digunakan dalam sedemikian rupa agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen seringkali ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan dalam penggunaan uang. Yang ketiga yaitu material atau bahan-bahan material. Material atau bahan, baik bahan jadi maupun bahan setengah, diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya mesin. Mesin sendiri digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan. Di masa kemajuan teknologi, mesin telah banyak membantu pekerjaan manusia dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada metode. Metode sendiri ialah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memperlancar jalannya usaha, juga diperlukan metode-metode kerja yang tepat. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Penguasaan pasar menjadikan perusahaan tetap terjaga kelangsungan hidupnya, sehingga produksi tetap beroperasi dan tujuan utama perusahaan tercapai seperti pencapaian laba. Lalu kita akan masuk ke dalam pengertian bank. Bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank itu sendiri terdapat di menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Manfaat bank. Manfaat bank itu sendiri yang pertama sebagai modal investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Yang kedua sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai atau hedging, atau disebut juga sebagai risk management. Yang ketiga sebagai informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. Yang keempat, fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Yang terakhir, manfaat bank yaitu fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi bank bagi masyarakat sendiri. Yang pertama, fungsi bank yang pertama yaitu financial intermediary. Fungsi bank pertama sebagai financial intermediary atau perantara keuangan, sejalan dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimana bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan, sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Fungsi yang kedua yaitu agent of trust, yang dimana fungsi bank berikutnya ini adalah
bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lainnya yang menggunakan jasanya. Dalam perannya sendiri sebagai agent of trust, bank wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu agent of development, yang dimana adanya bank mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya, sehingga masyarakat mampu memperoleh keuntungan dan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai agent of service, yang dimana fungsi bank yang terakhir adalah sebagai atau memberikan pelayanan berbagai kepentingan keuangan kepada masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai agent of service, bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Kita akan masuk ke dalam jenis-jenis bank. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha yaitu yang pertama, bank konvensional. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua ada bank syariah, lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang kepemilikannya dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian bagi hasil usaha. Lalu jenis-jenis bank yang lain yang berdasarkan fungsinya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum. Bank umum itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN. Lalu, bank milik swasta nasional, bank yang berbadan hukum nasional, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Lipo, Bank Internasional Indonesia. Selanjutnya, bank milik asing atau cabang pemilikannya merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing, dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya, Bank of America, Citibank, Hana Bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada bank milik campuran, yang dimana bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia. Contohnya, Inkbank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Sakura Swadharma, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke dalam jasa perbankan. Jasa bank adalah kegiatan bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan. Yang pertama, pengiriman uang atau transfer. Transfer itu sendiri adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua ada inkanso. Inkanso sendiri adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah
baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang dimana harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain. Yang ketiga ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Lembaga ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dan peserta clearing sendiri merupakan bank yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Yang keempat ada bank garansi. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank, merupakan jasa pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan. Hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji, perjanjian ini bisa berupa seperti jual beli, sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Kemudian kita masuk ke dalam jasa bank yang kelima, yaitu Safe Deposit Box, yang dimana kotak pengamanan simpanan atau Safe Deposit Box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan suatu box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang berharga dengan jangka waktu tertentu, dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Yang dimana kotak pengamanan simpanan adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan. Yang keenam yaitu bank card. Bank card sendiri merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Selanjutnya ada perdagangan valuta asing atau money changing. Valuta asing dipergunakan transaksi ekonomi internasional, bursa valuta asing, tempat terjadi jual beli atau penukaran mata uang asing. Convertible currencies, mata uang yang dapat diperdagangkan pada pasar falas internasional, yaitu rupiah belum dianggap convertible. Hard currency, mata uang yang sering digunakan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional karena nilainya yang relatif stabil. Mata uang yang dimaksud antara lain US dollar, yen Jepang, pound sterling Inggris, Uni Eropa, Australia dollar, Hong Kong dollar, dan Singapura dollar. Yang kedelapan, menerima setoran-setoran dan pembayaran-pembayaran, yang dimana jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima bank antara lain pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, dan setoran ONH. Yang dimana melakukan pembayaran jasa ini termasuk jasa lain-lain yang disediakan oleh bank, di antaranya pembayaran gaji, pensiun, bonus, dan hadiah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manajemen bank. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang, dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Fungsi manajemen bank. Yang pertama, menyusun rencana usaha termasuk menetapkan target atau sasaran usaha yang ingin dicapai. Yang kedua, menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume usaha. Yang ketiga, menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank, terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis sumber dana bank. Yang pertama yaitu dana modal sendiri, seperti dana dari modal bank sendiri yang berasal dari pemegang saham, meliputi yang pertama modal yang disetor, yaitu
sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank itu berdiri. Yang kedua, cadangan-cadangan, yaitu sebagai dari profitabilitas bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Yang ketiga, laba yang ditahan, yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja. Yang kedua, ada sumber dana bank dari pinjaman dari pihak luar. Yang pertama, pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasa diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak lama, sekitar 1 bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui Bank Indonesia, yang dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank yang bersangkutan. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Pinjaman ini kadang kala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat, pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas apabila yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk balita, misalnya seperti pertanian, pangan, perhubungan, tekstil, dan ekspor non-migas. Maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama kredit likuiditas agar bank tidak terlikuidasi. Sumber-sumber dana bank. Menurut Kashmir, yaitu sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari keuangan untuk menopang kegiatan bank seperti penjual uang, menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut ialah yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, sering disebut juga dari pihak yang pertama. Dana yang bersumber dari pihak luar, yang sering disebut juga dana pihak dua. Dana yang bersumber masyarakat luas, yang disebut juga dana pihak ketiga. Dari ketiga dana tersebut, yang merupakan sumber utama dana bank berasal dari dana-dana masyarakat yang terdiri dari 3 jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Jenis-jenis sumber dana bank. Yang ketiga, jenis-jenis dari masyarakat. Yang pertama ada simpanan tabungan atau safe deposit. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau billet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card, atau kartu ATM dan kartu debit. Yang kedua ada deposito. Deposito atau simpan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call, dan yang ketiga ada giro atau demand deposit yang merupakan bentuk simpanan. Nasabah baik perorangan atau perusahaan, lembaga atau institusi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh giran atau pemilik dengan menggunakan cek dan giro billet atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan manajemen dana bank. Yang pertama ada memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan.
Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekan kepada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manajemen dana bank. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kegiatan yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung terjadinya atau tercapainya tujuan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip manajemen bank dana bank. Yang pertama ada sumber dana jangka pendek yang digunakan untuk investasi jangka pendek. Yang kedua ada sumber dana jangka panjang yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Untuk menentukan besar kecilnya buku bunga pinjaman atau dapat dikatakan sebagai harga produk yang akan dibebankan kepada nasabah dapat beberapa komponen yang akan mempengaruhinya. Komponen-komponen tersebut adalah 1. Total biaya dana atau cost of fund merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui proses simpanan. Yang kedua adalah laba yang diinginkan. Menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah, baik kecil maupun besar. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet yang merupakan cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik, disengaja maupun tidak sengaja. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya. Selanjutnya, pajak. Pajak merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sistem perbankan di Indonesia. Salah satu sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter adalah lembaga keuangan bank atau perbankan. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia agar tujuan antara atau intermediate target berupa penentu indikator ekonomi dapat tercapai sehingga dengan itu tujuan akhir pembangunan dapat diwujudkan. Dengan lembaga perbankan yang baik, sehingga tujuan antara yang ditetapkan dapat dicapai. Maka, bank dalam sistem keuangan nasional merupakan bagian yang sangat penting. Sistem keuangan di Indonesia terdiri atas sistem keuangan bank atau sistem perbankan dan sistem keuangan non-bank. Kegiatan bank dalam perekonomian. Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketidaksediaan tenaga kerja yang handal, dan kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan. Umumnya, kendala pelaksanaan pembangunan dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia lebih sulit dihindari daripada kendala pelaksanaan pembangunan dalam perekonomian tertutup, karena kendala dalam perekonomian terbuka lebih luas, lebih rumit, dan penyelesaiannya sering di luar kemampuan pemerintah dan masyarakat jika dibanding dalam perekonomian tertutup. Posisi bank dalam pasar uang.
Keuangan bank berperan dalam sektor moneter seperti mobilisasi dana masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor barang dan jasa serta di sektor luar negeri. Memobilisasi dana tersebut dilakukan dengan menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit masyarakat. Mobilisasi dana tersebut terjadi melalui suatu proses atau mekanisme moneter yang dimulai dari kebijakan moneter dengan piranti atau instrumen tertentu seperti instrumen tingkat bunga uang. Suatu kebijakan moneter misalnya dengan menurunkan tingkat bunga uang menyebabkan permintaan atas kredit meningkat. Maka produksi yang barang dan jasa menjadi meningkat sehingga barang dan jasa yang dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi meningkat, yang artinya pendapatan masyarakat menjadi meningkat atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulannya adalah, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang. Fungsi secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan jasa, atau barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi. Yang pertama, fungsi asli uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama, durability, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya, yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan, yang kedua sebagai pendorong kegiatan, yang ketiga sebagai alat pembayaran yang sah, yang keempat sebagai alat pembayaran utang, yang kelima sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uang berdasarkan nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh atau full body money dan uang tanda atau token money. Uang penuh atau full body money, yang dimana nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, uang tanda ialah nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian kurs. Kurs sendiri adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Nilai mata uang punya peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam suatu bahasa yang sama.
Jenis-jenis kurs. Yang pertama adalah kurs jual, yang dimana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Yang kedua ada kurs beli, yang dimana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Yang ketiga ada kurs tengah, yang istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua atau rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, tingkat inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Yang ketiga ada perbedaan tingkat suku bunga arus modal internasional yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Yang keempat, aktivitas neraca pembayaran nilai tukar uang, nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Yang kelima, ada ekspektasi faktor lainnya yang turut mempengaruhi nilai tukar pada valuta asing. Adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian devisa. Devisa sendiri adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada definisi yang lain, devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui oleh secara global oleh negara-negara lainnya. Contoh devisa. Sebagai contohnya di Indonesia, mata uang asing yang bisa dijadikan nilai devisa adalah mata uang seperti dolar Amerika, yen Jepang, yuan Tiongkok, euro negara-negara Eropa, dan pound sterling Inggris. Sementara mata uang dari negara seperti Honduras tidak bisa dijadikan nilai devisa negara Indonesia oleh karena mata uang tersebut belum memiliki catatan kurs resmi di Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Selain mata uang asing, devisa suatu negara bisa berbentuk emas maupun surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi devisa negara. Yang pertama, sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran utang, dapat membangun relasi interpersonal. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih.